Nah, aku lanjutin. Apa sih yang ketahuan lagi? Jadi setelah 1 tahun perjuangan untuk dia minum zat besi, terutama zat besi ya, karena kalau antibiotik sudah di stop dari 7 hari dan aku juga tidak berani memperpanjang dosisnya karena aku nggak paham kalau untuk antibiotik. Terus untuk antifungal juga sama, aku tidak berani ngasih lagi, jadi ya sudah, stop semua antifungal dan antibiotik. Tapi untuk zat besi aku masih berikan sampai kemarin, sampai detik ini juga aku masih berikan zat besi karena memang sebenarnya zat besi itu bagus untuk perkembangan otak anak, jadi nggak apa-apa nggak di stop gitu. Nah terus sebenarnya apa sih tanda-tanda ADB? Kalau di AL itu tanda-tanda ADB-nya adalah GTM, gerakan tutup mulut. Dia malas makan. Kenapa aku bisa malas makan? Karena kalau anak-anak ADB itu papil lidahnya itu kelu. Kita aja orang dewasa kalau misalnya sariawan terus atau misalnya lagi nggak enak gitu, sakit gigi atau apalah yang di dalam mulut ini, pasti malas makan kan. Gitu juga sama anak-anak. Tapi sayangnya saat itu Al belum bisa ngomong, cuma bisa malas makan aja, jadi nggak ketahuan. Nah aku tuh sempet berhenti minum zat besi untuk Al karena faktor biaya. Terus dia komplain, bukan komplain sih, dia bilang ke aku, "Ma, ini aku sakit." "Apanya?" Aku cek semua tuh mulutnya. Giginya fine, tidak ada mau tumbuh gigi. Aku lihat gusinya, ternyata gusinya pucat. Terus aku tanya lagi, "Yang sakit ininya bukan?" Aku pegang lidahnya. "Iya, itu yang sakit." "Oh, ini lidahnya sakit." "Iya, sakit, aku nggak mau makan." Oke, akhirnya aku lanjutkan zat besinya. Aku paksa lagi papanya Al untuk beli zat besi gitu. Akhirnya aku kasih lagi zat besi. Oh ya, sama kukunya tuh ada putih-putih. Kalau zaman kita SD mungkin kayak ini ada yang naksir nih kayak gitu kan. Padahal itu tuh kekurangan zat besi, terus kekurangan vitamin, mineral kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku terapi lagi ADB-nya, aku kasih lagi zat besi. Alhamdulillah kata dia mulutnya udah mulai enak gitu. Jadi emang aku harus ngecek sendiri sih kayak gimana gitu kan, namanya juga kan kita kan sebagai orang tua itu dokter pertamanya anak kan. Dan sebenarnya sebagai tambahan juga, aku bukan tipe orang yang dikit-dikit bawa anak ke rumah sakit ya, karena faktor biaya sih pertama, kedua karena memang papanya Al kayak gitu orangnya. Jadi ya nggak bisa sering-sering gitu mau bawa ke dokter. Misalnya sakit apa gitu kayak cuma batuk pilek, common cold biasa, ya aku bacanya dari bukunya dokter Apin. Gitu juga kalau dia muntah, diare, demam, aku baca semua dari bukunya dokter Apin yang judulnya Berteman dengan Demam. Nanti aku share bukunya kayak gimana. Nah untuk masalah-masalah penyakit yang umum sama anak-anak kayak demam, batuk pilek, muntah, diare, itu aku selalu usahain sendiri di rumah. Kalau memang udah mentok dan menurut aku ini udah kelewatan nih, udah terlalu di ambang batas gitu, baru aku tanya ke aplikasi. Tapi lebih diutamain usaha sendiri dulu sih, berdasarkan buku kayak gitu. Nah nah kemarin itu aku akhirnya memutuskan untuk check up lagi karena berat badannya turun 600 gram atau 6 ons dalam 1 bulan. Susah payah untuk bikin dia naik berat badan dengan bikin makanan ini itu gitu buat Al, terus tiba-tiba turun. Rasanya sedih banget, padahal aku tahu dia makannya masih seperti biasa. Makannya Al itu 3 kali makan berat, kalau keburu makan cemilan ya 1 sampai 2 kali, sama susu udah pasti pagi sama malam gitu. Dan itu aku memang udah atur 2 jam sekali, meskipun nggak dimulai dari subuh ya, tapi dimulai dari dia bangun gitu. Nanti kalaupun dia tidur ya tinggal disesuaikan lagi. Pokoknya makannya dia udah banyak menurut aku, karena aku juga selalu kasih dia ayam, ikan, daging, meskipun aku kadang-kadang olah, seperti aku bikin nugget, bikin sosis, bikin sempol, bikin bakso. Ya pokoknya aku olah gitu kan. Makan telur juga, bahkan kalau makan telur, 1 butir itu dia 1 kali makan gitu kan. Jadi sebenarnya porsinya banyak, tapi kok turun, ditambah minum susu juga. Susunya juga susu Pediasure, dimana kita tahu ya Pediasure tuh katanya bagus banget gitu. Kalorinya juga sejauh ini aku cek dia yang tertinggi dibandingkan brand lain gitu. Terus akhirnya aku penasaran, aku malah feelingku tuh mungkin ISK-nya belum tuntas karena waktu itu kan antibiotiknya dimuntahin. Terus belum sempet juga sunat gitu. Ya udah yuk yuk cek yuk. Akhirnya aku
paksa tuh cek. Memang waktu September tahun lalu 2021 itu aku waktu konsul di aplikasi Alo Dokter juga disarankan untuk cek darah lengkap, cek urin lengkap, dan cek mantox. Tapi aku belum laksanain karena lagi-lagi papanya nggak kasih. Akhirnya kemarin itu aku cari-cari RSUD deket sini supaya murah. Alhamdulillah ketemu, aku kontrol ke dokternya, disuruh cek darah, cek urin, ronsen. Alhamdulillah banget. ADB-nya sudah sembuh, ISK-nya sudah sembuh, paru-parunya pun bersih, tidak ada flek. Fungsi hatinya juga bagus, hasilnya, tapi kok masih beratnya turun ya. Terus akhirnya dokternya bilang, atau kita mau cek mantox aja. Dokternya bilang kayak gitu. Oh iya boleh dok. Aku pun waktu itu malah nggak langsung bilang, dok kok nggak cek mantox, aku lupa gitu kan, karena udah fokus cek darah dan lain-lain. Akhirnya aku cek mantox itu untuk ngedeteksi TB pada anak gitu kan. Terus akhirnya cek mantox, ketahuan ternyata positif TB gitu. Karena memang salah satu ciri TB pada anak yaitu tadi penurunan berat badan yang drastis, pengurangan nafsu makan. Ada yang batuk anak-anak tapi ada juga yang enggak, ada yang sampai demam berminggu-minggu, ada juga yang enggak. Nah, Al itu tidak demam berminggu-minggu alhamdulillah. Tapi batuk pun sempat batuk pilek, tapi aku pikir batuk pilek biasa karena kan lagi musim ya. Gitu. Jadi ya aku enggak terlalu ambil pusing gitu. Mungkin batuk pilek biasa. Terus cuman di Al memang yang terlihat jelas ya berat badannya itu turun 6 ons dalam 1 bulan, drastis dengan makan yang banyak padahal ya. Terus abis itu ya udah udah tau positif TB, bingungnya karena ini siapa yang nularin, carriernya siapa nih gitu. Tapi ya udahlah ya, fokus dulu aja. Sebenarnya sih dokternya suruh satu keluarga dicek atau orang yang 3 bulan ini kontak dengan Al. Tapi ya kalau kata dokternya teman aku, karena anaknya temanku pernah TB juga, bahkan kita pergi terus ada orang yang lagi buang ludah atau buang dahak, batuk, itu juga bisa loh nularin ke anak kita karena kan terbawa oleh udara terus tanpa sengaja kehirup kan sama anak kita. Jadi banyak faktor TB pada anak gitu, banyak banget faktornya. Makanya padahal Al itu pakai masker terus kalau keluar gitu. Cuman ya emang mungkin takdirnya dari Allah kayak gitu kali ya. Terus ya udah, akhirnya dokter bilang harus dikasih obat TB. Dan aku tahu kan obat TB itu pengobatannya 6 bulan full, dan kalau misalnya dimuntahin harus masukin lagi. Pokoknya harus masuk sehari 2 tablet, dan itu sekali minum. Sebenarnya obatnya itu dihisap, tapi teksturnya itu kasar. Jadi kalau misalnya aku larutin sama air pun dia nggak larut bener-bener larut, dia heterogen gitu. Jadi kalau misalnya aku kan ngasihnya pakai pipet ya, misalnya mau aku kasih masukin ke pipet, itu aku aduk dulu nih, aku aduk lagi baru aku pipetin, aku aduk lagi aku pipetin, karena dia heterogen, dia nggak homogen. Makanya mungkin waktu isep langsung dilepeh sama dia nggak mau, meskipun kata dokternya itu rasanya manis, tapi dia nggak mau. Dan ini baru berjalan hari kelima sih. Dan aku sambi juga sama minum susu pediasur komplit khusus anak kurang gizi. Cuman ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi selama 5 hari ini, alhamdulillah di hari kelima ini udah mulai mau dikasih obat. Awal-awal mah sampai lama banget gitu. Tapi kesini-sini alhamdulillah udah mulai mau. Ya mungkin sama seperti waktu dikasih zat besi pertama kali ya, itu sampai pencarian beberapa merek zat besi yang dia mau gitu. Dan ternyata Al dari bayi cocoknya sama Maltover. Waktu dia masih di Bekasi udah dikasih zat besi waktu Al 5 bulan. Tapi kata dokternya itu terlambat karena Al itu anak prematur. Karena Al itu BBLR, berat badan lahirnya rendah atau kurang dari 2,5 kilo. Waktu itu Al 2,3 kilo lahirnya. Harusnya kata dokter ya, dari dia baru lahir 2 minggu setelah lahir udah harus dikasih zat besi. Tapi aku nggak tahu karena waktu itu aku belum kontrol ke dokter itu. Aku kontrol ke dokter itu karena waktu itu tidak bisa menyusui karena dia itu kan dokter anak sekaligus konselor laktasi kan. Jadi aku benar-benar nggak tahu. Terus ya udah dokternya bilang
ya udah nggak apa-apa terlambat dikasih zat besinya nggak apa-apa, tapi harusnya dari awal karena anak-anak prematur dan BBLR itu berpeluang besar untuk terkena ADB gitu. Cuma ternyata dosis FE-nya tuh aku nggak tahu hitungan dokternya dari mana, tapi pas aku nonton Prof Hardiono itu nggak sesuai sama berat badannya Al gitu, jadi aku koreksi, aku perbaiki gitu. Dan waktu aku ke konsultan nutrisi dan penyakit metabolik itu ya sama hitungannya sama yang aku udah hitung berdasarkan info dari Prof Hardiono. Ya kayak gitu aja sih. Nanti kalau udah ada perkembangan lagi tentang mungkin aku bisa share ke sini, dan buat teman-teman yang mau tanya juga jangan sungkan untuk bertanya ke aku, bisa di Instagram aku atau enggak di channel ini gitu ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum.